kelompok 1 dengan tema konsep dasar pendidikan inklusif. Seperti apa? Mari kita simak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep dasar pendidikan inklusif. Jadi sebelum masuk lebih dalam, saya akan sedikit menjelaskan apa sih pengertian sistem pendidikan inklusif itu. Jadi, sistem pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik maupun ABK dalam tanda kutip anak berkebutuhan khusus untuk belajar di lembaga pendidikan dengan lingkungan peserta didik. Selanjutnya kita memasuki segmen berikutnya, yakni landasan pendidikan inklusif. Jadi landasan pendidikan inklusif ada 3 bagian. Yang pertama landasan filosofis, yang kedua ada pedagogik, dan yang ketiga ada yuridis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama landasan filosofis. Jadi landasan filosofis tidak jauh berbeda dengan landasan filsafat di negara kita, yakni filsafat Pancasila. Dan tentunya kita hidup di negeri Indonesia yang beraneka ragam budaya maupun bahasa, yakni tapi dengan tujuan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selanjutnya ada landasan pedagogik, seperti yang tertera pada pasal 3 UUD nomor 20 tahun 2003. Selanjutnya ada landasan yuridis, berdasarkan pasal 31 UUD 1945 dan UU nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa negara memberikan jaminan penuh kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan. Jadi pada kesimpulannya, pendidikan yang didasari merangkul semua kalangan dan peserta didik tanpa ada diskriminatif sama sekali. B. Latar belakang dan sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. 1. Latar belakang pendidikan inklusi di Indonesia berdasarkan pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa negara memberikan jaminan penuh kepada anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hal ini menegaskan setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali dengan anak yang kurang beruntung. Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang, terdapat 3 jenis lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia, seperti SLB, SDLB, dan sekolah umum. SLB juga menampung kelainan yang sama seperti anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, dan untuk anak tunalaras. Pendidikan inklusif menghargai keberagaman meski ada perbedaan. Pendidikan inklusif meyakinkan bahwa setiap orang dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dididik berdampingan dengan anak biasanya di tempat yang sama dengan pilihan yang berbeda. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah terdekat sebagaimana anak pada umumnya. Yang kedua, sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Sejarah pendidikan inklusi dimulai dengan penelitian oleh para ahli pendidikan, di mana Presiden Kennedy mengutus para ahli tersebut pada tahun 1960 untuk meneliti negara Swedia, Denmark, dan Norwegia untuk mempelajari tentang least restrictive environment and mainstreaming, dan juga mengkaji apakah tepat jika diterapkan di Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun 1991 di Inggris mulai memperkenalkan sistem atau konsep pendidikan inklusif yang ditandai dengan pergerakan dan perluasan model pendidikan anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke tingkat integratif. Sejak Konvensi Universal Hak Anak tahun 1989, pengabdian pendidikan inklusif semakin nyata. Juga pada Konferensi Pendidikan Dunia 1991 di Bangkok, Thailand, ketika konferensi itu mengeluarkan pernyataan Education for All. Pendidikan inklusif umumnya merupakan suatu yang baru di Indonesia dengan pendekatan transformatif yang bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Sekolah inklusif artinya sekolah harus mau dan mampu menampung siswa berkebutuhan khusus. Inklusif berarti mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan melihat, mendengar, berjalan, atau lamban belajar. Agar program wajib belajar inklusi ini berhasil, maka diadakan pengurus inklusi dengan siswa berkebutuhan khusus dan siswa belajar di sekolah dan waktu tertentu. Pada
periode 1990 sampai 2000 ketika paradigma pendidikan muncul di mana-mana yang menjadi kesepakatan masyarakat dunia. Oleh karena itu, semua anak berhak atas mendapatkan kesempatan pendidikan dengan konsep inklusi. Bulan Agustus 2004, Indonesia mengumumkan di Bandung bahwa Indonesia bergerak menuju pendidikan inklusif. Situasi di Indonesia mengenai pendidikan inklusif cukup rawan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, Deklarasi Bandung Agustus 2004 menyatakan bahwa Indonesia berada di jalan menuju inklusi. Indonesia inklusi memberikan kesempatan bagi anak-anak penyandang disabilitas dan anak lain yang karena berbagai alasan menghalangi mereka untuk bersekolah, seperti lokasi yang jauh dari tempat sekolah tersebut, tidak dapat bersekolah karena membantu orang tua bekerja, dan alasan lainnya. Tujuan sekolah inklusi adalah memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memaksimalkan potensi dan memenuhi kebutuhan belajar melalui program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi juga menunjukkan bahwa pendidikan bersama anak kebutuhan khusus dengan anak reguler itu mengalami kemajuan yang signifikan yang akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya, tujuan pendidikan inklusif. Menurut Budianto, tujuan pendidikan inklusif terbagi menjadi dua, yaitu tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya bagi semua anak, terutama anak berkebutuhan pendidikan khusus. Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan hasil belajar bagi seluruh peserta didik, meningkatkan keberdayaan nilai-nilai budaya lokal dalam penyelenggaraan pendidikan, dan meningkatkan peran ketiga komponen, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan pendidikan. Sedangkan menurut Divine, tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau yang memiliki potensi intelektual dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, dan penyelenggara pendidikan yang menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan semua peserta didik. Tujuan pendidikan inklusi ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang relevan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan inklusi meliputi 1. Pemenuhan hak asasi manusia atas akses yang sama terhadap pendidikan. 2. Meningkatkan rasa percaya diri anak, baik berkebutuhan khusus maupun tidak. 3. Kembangkan toleransi terhadap perbedaan anak. 4. Semua siswa berintegrasi dan berinteraksi secara aktif. 5. Bagi tenaga pendidik akan mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran peserta didik yang berlatar belakang bahasa Indonesia. 6. Kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada siswa dari semua latar belakang. 7. Dapat mengembangkan ide-ide baru untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, prinsip pembelajaran inklusi. Pembelajaran inklusi memiliki dua prinsip yang berlaku, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum terdiri dari prinsip konteks. Dengan demikian, melalui prinsip ini siswa menginterpretasikan materi sesuai dengan konteks di lingkungannya sehari-hari. Selanjutnya, prinsip motivasi. Guru harus memberikan motivasi kepada siswa agar mereka selalu termotivasi untuk melanjutkan pendidikan atau belajar. Selanjutnya, prinsip sosial. Selanjutnya, prinsip arah. Siswa juga harus mampu memberikan arahan agar tujuan pembelajaran dapat tepat sasaran. Selanjutnya, prinsip hubungan nasional. Pendidikan harus mampu mengembangkan peserta didik dengan latar belakang yang beragam agar dapat berinteraksi secara positif dengan teman sekelas dan guru. Selanjutnya, prinsip pemecahan masalah. Prinsip ini berarti bahwa guru juga harus mengaktifkan siswanya untuk memikirkan solusi dari masalah ketika mereka menghadapinya. Lanjut, prinsip personalisasi harus memungkinkan siswa untuk hidup mandiri. Yang terakhir, prinsip belajar dari tempat kerja. Hal ini memungkinkan guru untuk mengajak siswa melakukan eksperimen yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal baru. Yang kedua, prinsip khusus. Prinsip khusus ini meliputi pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, CIBI, tunagrahita, tunadaksa, tunagrahita, dan lain-lain. Yang pertama, tunanetra. Prinsip pendidikan inklusi dapat memperhatikan arah bunyi dan muka serta bentuk. Tunarungu. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah kekonkretan pengalaman dan prinsip belajar dengan melakukan. Selanjutnya, CIBI. Dalam hal ini, prinsip yang perlu diperhatikan adalah percepatan dan penggayaan pembelajaran. Selanjutnya, keterbelakangan mental atau tunagrahita. Prinsip-prinsip yang dipertimbangkan adalah ulas, asih, penyembuhan, dan keteladanan. Tunadaksa. Prinsip yang diperhatikan adalah pelayanan medis seperti obat-obatan. Yang terakhir, tunagrahita. Prinsip-prinsip yang diperhatikan adalah prinsip kebutuhan, prinsip kebebasan orientasi, prinsip kekeluargaan, prinsip kesetiaan kepada teman, dan prinsip disiplin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.